wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa anba'ihi wa mawalahu wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan. Masih faidah yang ketiga tentang doa. Pertemuan terakhir kita telah membahas salah satu hadisnya Rasulullah SAW. Man lam yasalillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Siapa yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Kita lanjutkan. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Wa min syara'itid du'a as-salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara syarat-syarat terkabulnya doa itu adalah sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya adab tetapi disebut sebagai salah satu syarat. Itulah kenapa tatkala kita berdoa selalu diawali dengan istighfar, tahmid, lalu sholawat dan ditutup dengan sholawat juga. Ya. Wa qala Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Telah berkata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Faruq, ya. Al-Faruq artinya orang yang pandai dalam membedakan. Itu disebut Al-Faruq. Apa yang dibedakan? Kalau di meja saya misalnya ada 2 gelas, yang satu berisi kopi, yang satu berisi susu. Bisa Bapak bedakan mana kopi, mana susu? Bisa ya. Kenapa bisa? Oh jelas ya, warnanya aja udah beda. Nah berarti kalau orang cuma bisa membedakan mana kopi, mana susu, ini bukan Al-Faruq namanya. Anak saya juga bisa, ya kan? Ini kopi, ini susu. Tapi kalau saya letakkan 2 gelas kopi, polos, kopi saja tanpa gula, begitu dicoba gelas yang kanan, oh ini kopi ini, ya, gitu kan? Coba yang gelas yang kiri, oh ini kopi ini, tapi sudah ada campuran sedikit, wah ini master namanya. Dia bisa membedakan jenis-jenis kopi hanya dengan mencicipi rasanya sedikit. Bahkan ketika dicampur dia tahu. Ini meningkat lagi. Tapi kalau orang minum kopi lalu kemudian dia mengatakan, oh kopi ini beli di sini ya, gitu kan. Yang ini antum dapat beli di sana ya. Nah, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi orang begitu dia minum kopi, ini kopi airnya haram ini. Ya. Faruq di situ tuh. Ya Al-Faruq. Jadi bukan membedakan yang sederhana. Semua sahabat itu punya iman yang kokoh. Karena imannya kokoh, hatinya bercahaya, maka Allah jadikan furqan pada hati mereka itu. Biar mereka bisa membedakan. Nah, sahabat Umar yang paling menyala furqannya. Paling menyala. Ini sahabat Al-Faruq ya, radhiyallahu taala anhu. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ad-du'a mauquf. Doa itu mauquf, berhenti. Doa itu berhenti. La yas'ad minhu syai', tidak terangkat sedikit pun daripada doa itu hatta yusalla 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Enggak terangkat sedikit pun doa itu sampai disolawati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan tingginya makom Nabi di hadapan Allah. Dan beliau adalah wasilah. Para ulama yang arifin sering mengatakan Nabi itu adalah babullah. Ya kan? Babullah. Nah, maka ada disebutkan dalam syair tawassalna bi babilah wa bi tahira khadijah wa ummi abiha fatimah wa kulli man lahu dzurriyyah.
Kami bertawasul dengan pintunya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Tahirah Khadijah, dan dengan Sayyidah Khadijah wanita yang suci. Wa ummi abiha Fatimah, dan dengan Sayyidah Fatimah. Wa kulli man lahu dzurriyyah, dan dengan seluruh zuriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingginya kedudukan Nabi sampai doa kita tidak terangkat kecuali disebutkan di situ salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa salawat. Wa min syurutihi ad-du'a lil walidaini wal muslimin bi khairin fi kulli du'a kama waradat fi dzalika al ahaditsu. Dan termasuk daripada syarat doa yang lain adalah berdoa untuk kedua orang tua. Jadi mendoakan orang tua itu termasuk salah satu syarat terkabulnya doa kita. Nah, sampai saya pernah menemukan sebuah asar ucapan sahabat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, jika seorang anak tidak mendoakan kedua orang tuanya setelah sholat, maka anak itu akan ditimpakan bala oleh Allah berupa apa? Disempitkan rizkinya dan disulitkan kehidupannya. La haula wala quwata illa billah. Maka walaupun sudah wafat orang tua kita itu, jangan pernah berhenti mendoakan Rabbighfirli wali walidayya, itu jangan berhenti. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu walaupun sudah wafat puluhan tahun tetap kita doakan begitu. Ya kecuali orang tuanya kafir ya gitu ya, naudzubillah. Kalau orang tua kafir ya udahlah. Nggak bisa orang tua kafir yang meninggal doakan Rabbighfirli wali walidayya, nggak bisa. Kalau masih hidup didoakan dapat hidayah sampai nyungsep harus. Tapi kalau sudah wafat dalam keadaan kafir, selesai. Tapi yang meninggalnya mukmin, orang tua kita meninggalnya mukmin, jangan pernah lepas doa kita itu. Sampai dikatakan suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Kata laki-laki ini sambil menangis, "Wahai Imam, sesungguhnya bapak saya sudah wafat dan saya menduga dia wafat dalam keadaan marah kepada saya." Oh, ini jadi berantem bapak sama anak sampai meninggal belum baikan. Bapaknya meninggal. Nah, anak tuh begitu bapaknya meninggal, orang tua meninggal baru tuh terasa. Kalau masih hidup sombongnya luar biasa itu anak. Begitu udah nggak ada orang tua kita, baru tuh nyesel ini, nyesel itu. Menyesalah dia. Bagaimana saya menebus kesalahan saya? Bagaimana saya minta maaf sama orang tua yang sudah wafat? Kata Imam Al-Faqih, ada 3 yang bisa kamu kerjakan. Yang pertama, setiap kali kamu beristighfar kepada Allah, istighfar untuk orang tua kamu. Yang kedua, setiap kali kamu minta hajat kepada Allah, mintalah hajat untuk orang tua kamu. Dan yang ketiga, hiduplah kamu sebagai anak yang soleh. Karena tidak ada hal yang lebih menyenangkan orang tua selain melihat anaknya soleh. Ini mengisyaratkan bahwa kita yang masih hidup ini, amal kita tetap ditampakkan kepada orang tua kita. Dan kalau mereka lihat anaknya soleh, beriman, berdakwah, bertakwa, senang mereka. Tapi kalau melihat kita maksiat, mereka sedih. Maka jangan menyakiti hati orang tua kita, dan jangan menzalimi hak mereka dengan meninggalkan doa untuk mereka. Doakan. Bahkan salah satu syarat terkabulnya doa itu doa kepada Allah untuk orang tua. Maka letakkan Rabbighfirli wali walidayya itu di awal, sebelum hajat kita yang lain. Di awal tuh Rabbighfirli wali walidayya. Nah, setelah kedua orang tua wal muslimin bi khairin fi kulli du'a, doakan orang-orang muslim, saudara kita yang muslim, doakan agar mereka mendapat kebaikan. Nah, jadi kan ada doanya Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhi wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Terus mendoakan orang-orang mukmin dalam kebaikan itu termasuk masuk kepada bab ad-du'a bi dhahril ghaib. Mendoakan orang yang dia enggak tahu kalau dia kita doakan.
Nah, itu nanti malaikat mengaminkan doa kita lalu mengatakan amin walaka mithla dzalik. Nah, amin, untuk kamu juga seperti itu. Jadi anggap aja kalau kita dengar kabar ada orang Islam, saudara kita sakit, nah ini tiket kita nih. Kan kita lagi sakit, ada orang lain yang sakit juga. Dia nggak minta doa sama kita, tapi kita doakan dia. Maka malaikat mengaminkan doa kita dan Allah menyembuhkan kita asbab kita mendoakan orang lain. Nah, ya itu. Wa min syurutihi aidan hudurul qalbi fala yakun sahiyan. Nah, termasuk di antara syarat terkabulnya doa itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati ketika berdoa. Fala yakun sahiyan, jangan sampai hatinya lalai, hatinya tidak hadir ketika berdoa, hatinya kemana-mana, mulutnya mengucap Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, nah, tapi hatinya nggak di situ. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ada hadis di sini disebutkan annallaha subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'a min qalbi ghafil sah wala min qalbin lah. Allah tidak menjawab doa dari hati orang yang lalai, yang kabur. Itu nggak dijawab oleh Allah. Ya, karena dia nggak serius mintanya berarti. Wa min syurutihi alla tad'u wa anta musirun 'alal ma'asi. Termasuk syarat juga daripada terkabul doa, kata para ulama, adalah jangan berdoa sementara engkau masih mengerjakan maksiat. Ya, jangan berdoa tapi kita masih berbuat maksiat. Artinya apa? Berhenti dari maksiat. Stop. Ini luas sekali maksiat itu. Hentikan maksiat itu, maka berhentinya kita dari maksiat menjadi salah satu sebab terkabulnya doa. Taib wa min syurutihi al-ikhlas wa huwa aslul amal liqaulihi fad'uhu mukhlisin fa'buduhu mukhlisina lahuddin. Termasuk di antara syaratnya doa juga adalah ikhlas. Berdoa dalam keadaan ikhlas. Nah, dikatakan di sini ruwiya an Musa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam annahu marra bi rajulin wa huwa yad'u ayatadarra faqala Musa alaihissalam ilahi law kanat hajatuhu bi yadi qadaituha fa auhallahu ilaihi ana arham bihi minka walakin yad'uni wa qalbuhu inda ghairi. Nah, jadi berdoa harus ikhlas, harus menunjukkan kesungguhan kita memohon kepada Allah, menghadirkan hati kita kepada Allah. Dikatakan di sini ada sebuah riwayat, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu seseorang yang orang itu berdoa dengan luar biasa. Wow, nangis-nangis, ya tadarra, merintih dia. Nah, sampai Nabi Musa kasihan. Ya, kata Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, seandainya hajat orang itu bisa saya tunaikan, saya akan tunaikan hajatnya. Nah, itu rahmatnya Nabi Musa kepada umatnya. Ya, nabi-nabi itu begitu. Kalau ada umatnya punya hajat, mereka terenyuh. Sampai dikatakan seandainya yang bisa mengabulkan saya, ya Allah, saya kabulkan. Seandainya yang bisa memberikan hajatnya saya berikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana arham bihi minka. Hei Musa, sesungguhnya aku, kata Allah, itu lebih rahmat daripada kamu. Aku ini lebih rahmat kepada dia daripada kamu. Tetapi apa? Dia minta kepada saya, cuma hatinya berada di lain saya. Begitu. Nah, ini makanya pentingnya. Fa dzakara dzalika Musa alaihissalam lirrajul fa in qata'a biqalbihi ila Allah faqudiyat hajatuh. Oh, maka Nabi Musa sampaikan kepada laki-laki tadi, seandainya hatimu memang betul hanya kepada Allah, maka Allah akan tunaikan hajatmu. Dikerjakan oleh laki-laki tadi dan Allah kabulkan hajatnya. Masya Allah. Inilah pentingnya
untuk menautkan dan tidak memutus hubungan kita dengan Allah. Saya sering sampaikan, jangan putus hubungan kita dengan Allah. Kalau kita belum mampu menjawab undangan Allah dengan sebaik-baiknya, maka minimal jangan dibuang undangannya. Kan begitu. Banyak yang bisa memutus hubungan kita dengan Allah. Misalnya orang memutus silaturahim, itu dianggap memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambungnya berarti merajut hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berdoa itu memutus hubungan dengan Allah. Orang-orang yang menelantarkan hamba-hamba Allah yang kesusahan, yang kelaparan, yang telanjang, ini dianggap memutus hubungan dengan Allah. Jangan putus hubungan dengan Allah. Hati kita jangan sampai tidak jangan sampai terputus pertautannya kepada Allah. Kalau masih mau hajat kita dipenuhi oleh Allah. Wa min syurutihi aidan ayyakuna mat'amuhu halalan liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad, ya Sa'ad atib tu'mataka tustajab da'watuka. Di antara syarat terkabul doa adalah makan yang halal. Nah, Nabi pernah bersabda kepada sahabat Sa'ad, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu maka akan mustajab doa-doamu. Masya Allah ya. Jadi perbaiki makananmu maka akan mustajab doa-doamu. Ini sahabat Sa'ad ini terkenal doanya mustajab ya. Kalau dulu di negara kita ini ada salah seorang waliullah Al-Habib Soleh Sohib Tanggul, itu terkenal doanya cepat kilat, angkat tangan belum selesai udah kabul. Nah, di antara rahasianya para ulama, para aulia yang doanya mustajab itu adalah mereka sangat menjaga makanan. Nah, sahabat Sa'ad ini terkenal, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, terkenal orang yang mustajab doanya, sangat cepat. Di usia tuanya beliau pernah difitnah, sahabat Sa'ad pernah difitnah merampas tanah dan sumur oleh seseorang. Sahabat Sa'ad ketika itu mendiamkan. Oh, tapi terus difitnah sampai diserobot tanahnya secara zalim. Lalu beliau angkat tangan, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Wow, udah wassalam. Cari masalah namanya nih orang ya. Cari masalah sama orang soleh. Akhirnya apa? Orang itu mati jelek, matinya masuk ke dalam sumur itu. Matinya masuk ke dalam sumur. Jelek matinya. Sumur yang dia rampas, dia mati di situ. Tercebur di situ. Dan terbukti bahwa sahabat Sa'ad tidak pernah merampas tanah. Ini hati-hati sama dua orang yang dekat dengan Allah. Ya, dengan aulia. Baik, makanan. Nah, dikatakan juga suatu ketika ada seorang laki-laki di sini. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dia berdoa, yad'u wa yatadarra, dengan penuh kehusukan, penuh ketundukan, summa raja'a. Nah, kemudian dia pulang, wa huwa ala halihi. Nah, fa yas'alullah ayastajiba lahu. Nah, dia terus berdoa supaya Allah menjawab, tetapi belum kabul. Maka Nabi Musa pun kasihan. Nabi Musa bertanya kepada Allah dan Allah memberikan wahyu, fa'auhallahu ilaihi kaifa astajib wa fi batnihil haram wa ala dhahrihil haram wa fi baitihil haram. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana bisa saya jawab doanya orang itu? Di perutnya ada yang haram, maksudnya makanannya. Di punggungnya ada yang haram, pakaiannya. Wa fi baitihil haram, dan bahkan di rumahnya ada yang haram. Nah, maka disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada laki-laki itu, dia pulang ke rumah dan ternyata di rumah dia menemukan ada 5 dirham yang haram. Dia keluarkan itu, Allah kabulkan hajatnya. La haula wala quwata illa billah. Kita ini kadang-kadang kemana-mana bawa yang haram. Bawa apa tuh? Yang masuk ke kantong kita tuh. Ya kan? Iya. Ini kalau orang ini kan ditelaknya sama Allah, di rumahmu ada yang haram.
Kemana-mana kita bawa yang haram itu. Isinya gambar nggak baik, film nggak baik, berita nggak baik, kalimat nggak baik, kan itu haram. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu musibah. Ya, berhenti dari yang haram, maka Allah kabulkan hajat kita. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir dikatakan di sini wa minasyurut istiqbalul qiblah wa yastaqbilu biyadaihi wa yarfa'uhuma nahwas sama. Termasuk di antara syarat daripada doa yang terkabul adalah hendaknya pertama dia berdoanya menghadap kiblat. Lalu yang kedua mengangkat kedua tangan. Ini bagian daripada adab, mengangkat kedua tangan. Semakin berat hajat Nabi, semakin tinggi tangannya. Sampai-sampai pernah ada riwayat Nabi itu berdoa karena tinggi melorot ininya gitu. Sampai kelihatan ketiaknya. Karena saking beratnya hajat beliau. Itu Nabi. Nah, jadi kita berdoa angkat tangan. Ya, jangan tangan taruh di lutut begini kadang-kadang gitu kan. Ya, udah kayak orang bersemedi gitu kan. Jangan. Tangan angkat tangan itu. Nanti kaifiyahnya memang ada yang mengatakan macam-macam. Ada yang mengatakan seperti ini minimal, ada yang mengatakan minimal terangkat. Ada yang senang menangkupkan kedua tangannya, seperti orang ingin menangkap air hujan, rahmat dari Allah. Nah, itu diantara sunnah syarat adab daripada berdoa, angkat tangan. Dan setelah berdoa kita usapkan wajah kita itu. Itu ada hadis dari Imam Al-Baihaqi mengatakan demikian. Idza da'autallah, kalau kau berdoa kepada Allah, kata Nabi, fad'u bibutuni kaffaik, mintalah dengan telapak tanganmu menghadap ke atas. Wa idza faragta famsah bihi ma wajhak, selesai berdoa usap wajahmu. Nah, itu sunnah. Ya, itu sunnah. Usapkan. Karena rahmat Allah kita minta. Itu adab. Taib. Fa innal Ka'bah qiblatul musolli was sama qiblatud du'a. Ka'bah itu adalah kiblatnya orang yang sholat, dan langit adalah kiblatnya dalam berdoa. Maka kita diperintahkan angkat tangan begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu cukup ya. Baik, semoga ada manfaatnya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.